Kadang gue mikir ya, kenapa anak pertama tuh terlihat lebih dewasa, lebih tangguh, dan lebih tahan banting. Gue sebagai anak pertama dan mungkin lu yang nonton ini juga ada yang jadi anak pertama dan ya, coba kita sharing-sharing aja gitu ya. Kenapa kita nih, anak pertama, selalu dapat label kalau kita nih diibaratkan harus menjadi Superman untuk keluarga yang harus selalu ready untuk hal apapun. Padahal ya nggak ada sekolah khusus buat anak pertama, nggak ada workshop untuk jadi kakak yang baik, nggak ada buku panduan tentang cara nahan apapun, tapi kita udah selalu diminta untuk ngalah duluan. Tapi somehow ya, anak pertama tuh kayak dilatih buat kuat, bahkan dari hal-hal sepele yang mungkin nggak pernah orang-orang sadari. Sebenarnya bukan karena kita mau sih, tapi memang karena kita tuh nggak ada pilihan. By the way, gue disclaimer dulu ya. Oke, gue udah neliti ini dari lama banget, tapi bukan berarti semua hal yang bakal gue share di sini ini semua gue alamin gitu ya. Tapi gue gabungan juga dengan cerita orang-orang yang udah pernah ngobrol sama gue. Dan karena gue juga anak pertama, gue jadi lebih paham juga gimana cara nyatuin puzzle-puzzle ceritanya biar lebih mudah dipahami untuk kalian semua. Oh iya, di sini juga gue bakal tambahin pendapat dari beberapa ahli gitu ya, untuk mendapatkan narasi yang kuat, yang bakal gue ceritain sama kalian semua. And so, siapin cemilan kalian, and sini gue jelasin. Anak pertama tuh lahir bukan cuman buat jadi anak, tapi juga jadi apa ya gue bilang ya, jadi bahan eksperimen gitu. Ya orang tua masih belajar untuk jadi orang tua dan semuanya tuh serba trial and error. Dan lu tahu yang jadi kelinci percobaannya siapa? Ya kita, anak pertama. Dan hal itulah yang melahirkan kalimat, "Hey, kamu kan kakak." Memang kalimat yang sederhana tapi dalam banget maknanya. Ini tuh bisa diartikan kayak 1, kita harus ngalah. 2, kita harus ngerti. 3, kita pun harus bisa jagain adik. 4, tentu kita nggak boleh manja. Dan 5 ya, kita nggak boleh ngeluh dan nggak boleh capek. Dan dari situ kita semua belajar gitu ya. Jadi anak pertama tuh berarti harus bisa tahan sama semua hal. Tahan buat nggak dimengerti, tahan buat disalahin, atau bahkan tahan buat diminta dewasa sebelum waktunya. Di sini gue bakal tambahin juga ya pendapat dari Dr. Lisa Damour. Dia itu adalah psikolog klinis dan penulis buku dari Untangled. Dia itu bilang, kalau anak pertama sering kali dianggap sebagai co-parent. Mereka belajar menjadi pengasuh sekunder, bahkan sebelum mereka memahami identitas dari diri mereka sendiri. Dan ya, begitulah faktanya gitu. Lo sadar gak sih, anak pertama tuh sering banget dapet kalimat kayak, "Oke, kamu tuh harus jadi contoh. Lihat, janganlah kamu kayak begitu. Adik kamu nanti lihat loh. Kamu gak boleh dong bikin malu keluarga." Dan mungkin kalimat-kalimat lain kayak, "Masa sih kamu kalah dari anaknya si Bapak Anu?" Dan anehnya tuh semua itu tuh masuk banget ke kepala kita. Pelan-pelan kita tuh tumbuh dengan mental harus bisa, bahkan walau sebenarnya tuh mungkin kita tuh nggak ngerti juga apa yang kita lakuin. Lu nggak ngerti matematika, ya lu tetap harus bantuin PR ade lu. Lu lagi sedih, ya tetap lu harus kelihatan tegar biar orang tua lu nggak khawatir. Atau lu nggak tahu arah hidup gitu ya, tapi ya udah tahan-tahan aja gitu ya, pura-pura nggak tahu aja. Karena anak pertama nih nggak dikasih ruang sama sekali buat bingung. Dan bahkan anak pertama nih ya nggak dikasih waktu buat jatuh. Malah nih ya, anak pertama lah yang harus bisa jadi tempat buat adik-adiknya menumpahkan keluh kesah. Anak pertama yang harus jadi penolong ketika keluarganya lagi jatuh. Makanya nggak heran gini ya, banyak anak pertama yang akhirnya tumbuh jadi manusia yang overthinking, susah minta tolong, atau dia nih ngerasa bisa semuanya gitu. Dan ngerasa semua beban hidup tuh harus ditanggung sendiri aja. Ya bukan karena kita nih pengen jadi superhero, enggak. Tapi karena dari kecil tuh kita dilatih untuk mikir, kalau bukan gue, siapa lagi? Kalau gue lemah, gimana nasib keluarga? Konklusi itu yang kita bawa terus sampai kita tua. Bahkan Dr. Kevin Leman gitu ya, penulis buku dari The Birth Order Book, dia tuh bilang gini, dari usia dini,
Anak sulung tuh menerima pesan-pesan implisit bahwa nilai diri mereka bergantung pada keberhasilan mereka memenuhi ekspektasi keluarga. Memang tuntutan ini tuh udah benar-benar diteliti dari dulu dan susah banget untuk dirubah atau dikembangkan. Pernah gak sih lu lagi sedih, nangis, terus tiba-tiba ada yang bilang kayak gini, "Hey, kamu kan kakak, jangan lemah lah. Nanti adekmu tuh nyontoin lo." Gini, ucapan-ucapan kecil itu bisa ngubah banyak hal banget. Dari situ lu belajar untuk nutupin perasaan, lu belajar nangis diem-diem, lu belajar pura-pura kuat walaupun ya hati tuh remuk gitu loh rasanya. Dan itu tuh terus kita bawa tuh sampai gede ya. Ketika kita udah kerja, udah dewasa gitu ya, udah mandiri, ya kita masih tetap gitu loh megang pola yang sama. Polanya nih nggak berubah gitu. Tahan, simpen, jalan sendiri. Padahal lu lagi capek, ya tapi nggak pernah lu tunjukin. Dan karena lu terbiasa mikir gitu ya, kalau gue lemah, ya semua berantakan. Berantakan, nggak ada yang bersisa. Makanya nggak heran ya, Dr. Brené Brown, pakar psikologi dan kerentanan gitu ya, dia tuh ngomong kayak gini, semakin anak menekan emosinya, semakin besar kemungkinan tekanan itu muncul dalam bentuk kecemasan atau burnout ketika dia mencapai usia dewasa. Dan ya, sebenarnya sejalan juga sih dengan temuan gue di lapangan. Dari responden yang gue tanyain gitu ya, rata-rata anak pertama tuh memang dia tuh memiliki kecemasan atau mudah burnout gitu lah ketika dewasa. Memang karena mereka tuh terbiasa nyimpen, dan akhirnya juga ya nggak banyak orang yang tahu gitu. Kenapa coba? Anak pertama tuh tumbuh bukan karena dikasih jalan, tapi karena dia didorong untuk nyari jalannya sendiri. Jadi mereka ini cenderung nyimpen dan fokus sama solusi dan problemnya, tanpa ya memikirkan kesehatan mental dan sejenisnya gitu loh. Yang bikin berat jadi anak pertama tuh ya bukan cuma tanggung jawabnya doang, tapi beban yang gak pernah bisa kita omongin sama siapapun. Contoh gini, kita pengen cerita, alah nanti dibilang drama. Atau kita pengen berkeluh kesah gitu ya, nanti kita dibilangnya gak bersyukur. Atau kita pengen bilang, duh kok rasanya tuh capek banget gitu ya. Ya tapi siapa juga yang bakal dengerin. Bahkan Prof. Julihan, dia tuh seorang psikoterapis keluarga, dia tuh pernah ngomong kayak gini, anak pertama tuh kerap merasa terjebak antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab keluarga yang bahkan nggak sempat dia ucapkan. Dan akhirnya ya mereka tuh belajar untuk ya udah mendingan kita diem aja. Dan diem itu bukan berarti karena nggak ada yang mau kita omongin, enggak, bukan. Tapi karena kita tuh sadar gitu ya, nggak semua orang mau nerima cerita kita. That's it. Karena orang tuh taunya tuh kita tuh kuat. Karena orang tuh taunya kita tuh dewasa. Karena orang tuh taunya kita tuh tahan banting gitu ya. Padahal ya kuat bukan berarti kita nggak pernah rapuh. Dewasa ya bukan berarti kita tuh nggak pernah takut juga. Enggak. Kita pasti sebagai manusia, umumnya sebagai manusia memang kita tuh pasti pernah ngerasa takut gitu ya. Tapi satu pertanyaannya, who cares? Kenapa? Ya karena kita anak pertama. Kadang gitu ya, ekspektasi itu nggak harus diucapin buat bikin kita ngerasa tertekan gitu ya. Cukup dengan tatapan orang tua lu saat lu nakal atau mungkin saat nilai lu turun gitu ya. Atau nada suara yang tiba-tiba berubah gitu ya. Waktu lu nggak bisa ngasih solusi apapun saat keluarga butuhin. Contoh gini ya, papa nggak marah kok, cuman kecewa aja. Atau, jadi gimana dong? Kamu sebagai anak pertama pasti tahu kan harus ngapain. Coba dong kasih dong solusi buat keluarga kita semua gitu kan. Kalimat yang kayak gitu tuh bikin mental remuk. Kenapa? Karena anak pertama tuh selalu diukur dari seberapa bisa lu jagain semua orang. Gagal tuh bukan cuman soal nggak dapet hasil atau lu nggak bisa memenuhi ekspektasi, enggak. Tapi soal ngerasa udah bikin orang tua kecewa. Ngerasa udah gagal jadi panutan, atau yang paling sederhana ya gagal jagain adik, atau udah gagal ngejalanin peran yang bahkan kita sendiri nggak pernah minta sama sekali. Dr. Nadine Burke Harris, dia adalah seorang pediatrician and as researcher gitu ya. Dia tuh pernah bilang kayak gini,
Rasa bersalah pada anak pertama tuh bukan karena mereka gagal, enggak. Tapi karena mereka merasa mengecewakan ekspektasi yang mungkin nggak pernah mereka ucapkan. Sekali lagi, orang itu nggak ada yang mendaftar untuk jadi anak pertama. Tapi ya tetap harus bisa ngejalanin peran itu, ya soalnya nggak ada pilihan lain. Tapi sebenarnya apakah anak pertama tuh emang harus sekuat itu gitu ya? Dan mungkin ini masih jadi misteri yang bakal lebih misterius daripada teori konspirasi paling epic sekalipun gitu ya. Anak pertama tuh dipaksa untuk dewasa sebelum waktunya. Lu masih SD, tapi udah disuruh jagain adik. Terus lu masih SMP gitu ya, udah harus bisa bersaing dengan anak tetangga si bapak anu, si ibu anu gitu. Dan baru masuk SMA, udah diajak ngobrol soal ekonomi atau problem-problem finansial di dalam keluarga. Dan ketika lu pengen jadi anak-anak nih, hanya sekedar ingin jadi anak-anak. Responnya? Manja. Atau ketika lu pengen bikin sebuah kesalahan gitu ya, malah dibilangnya tuh ya nggak boleh dong ngelakuin kesalahan, kamu tuh harus selalu benar. Padahal tuh, coba lu pikir deh, manusia mana yang nggak pernah bikin kesalahan? Kenapa? Gini, karena buat anak pertama ya, kesalahan itu tuh mahal banget harganya. Bukan cuma dimarahin, tapi memang bikin orang tua tuh seolah-olah kehilangan apapun. Jadi di sini lu belajar hal penting gitu ya. Kalau lu nggak bisa jadi yang terbaik ya, kita nih, minimal jangan jadi masalah atau jadi beban. Gitu kan, biasanya kan. Tapi ya, manusia dari belahan bumi mana gitu kan yang nggak pernah jadi beban, atau nggak pernah bikin masalah, atau nggak pernah terjebak dalam sebuah masalah gitu ya. Di mana? Yang nggak banyak orang tahu gitu ya. Anak pertama tuh memang sering tumbuh dari orang tua yang juga belum selesai dengan lukanya sendiri. Orang tua tuh baru belajar jadi orang tua, dan kita lah kunci percobaannya gitu kan. Dan ya, lu yang pertama kali ngerasain didikan keras, lu yang pertama kali ngerasain kecewa, dan kecewanya ini sulit untuk dijelaskan gitu ya. Kadang bukan karena orang tua jahat, enggak, tapi karena mereka memang tumbuh dalam tekanan yang sama juga. Mereka nggak tahu cara mengekspresikan cinta tanpa teriakan, atau ya mereka tuh nggak ngerti juga cara ngedukung orang lain atau ngedukung kita gitu ya, tanpa membandingkan dengan siapapun. Dan luka itu tuh tanpa sadar diwarisin ke kita sendiri. Kita tumbuh dengan standar yang tinggi, dengan rasa takut gagal, dengan overthinking di setiap keputusan, sampai akhirnya kita tuh sadar kayak gini. Luka yang nggak disembuhkan akan terus diturunkan. Dan kita nih harus bisa mutusin rantai itu tuh biar nggak turun lagi ke generasi-generasi berikutnya. Dan pada akhirnya nih, generasi-generasi setelah kita nih, terutama para anak pertama gitu ya, akan menjadi generasi yang lebih kuat dan tentunya lebih hebat daripada kita kan. Oke, thank you banget yang udah nontonin konten gue sampai beres, and sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye.